Atas puji-pujiannya, kita akan lanjutkan acara kita mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita akan, para rektor bisa mempersiapkan diri. Ibu Neliana akan membaca Amsal pasal 18 ayat 1 sampai selesai. Ibu Salma 3 Yohanes pasal 1 sampai selesai. Silakan Bu Neliana. Ya, Bu Neliana. Ya, silakan Bu Neliana. Kita belum berdoa, Pak Peng. Ya, sebelumnya kita akan berdoa. Pak, berhubung Pak Kayan nggak hadir, Pak Awe bisa tolong? Bisa, Pak. Ya, silakan Pak Awe. Iya, saudara-saudara, mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur terima kasih Kau mau pimpin kami satu persatu hari ini. Bukakan hati kami masing-masing agar kami boleh menerima firman-Mu yang begitu mulia, begitu ajaib, begitu sempurna untuk menjalankan di hidup kami ini. Tuhan, kami berterima kasih juga kiranya Engkau mau peliharakan Pak penyampaian firman, pencerahannya sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan, terima kasih. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih Pak Awe. Silakan Ibu Neliana. Baik, terima kasih Pak Apeng. Salam Pak Apeng. Salam. Salam Pastor Pol. Ana. Salam Pak Hawe. Salam Bu Vivin, Pak Alex. Salam Bapak Ibu semua yang hadir di Zoom dan di live chat. Salam untuk saudara kami yang akan menonton kembali siaran kita hari ini. Puji Tuhan, baiklah sama-sama kita membaca firman Tuhan dari kitab Amsal 18 ayat 1 sampai 20. Demikian firman Tuhan. Orang yang menyendiri mencari keinginannya, amarahnya meledak terhadap setiap pertimbangan. Orang bebal tidak suka kepada pengertian, hanya suka membeberkan isi hatinya. Bila kefasikan datang, datanglah juga penghinaan, dan celah disertai cemooh. Perkataan mulut orang adalah seperti air yang dalam, tetapi sumber hikmat adalah seperti batang air yang mengalir. Tidak baik berpihak kepada orang fasik dengan menolak orang benar dalam pengadilan. Bibir orang bebal menimbulkan perbantahan dan mulutnya berseru meminta pukulan. Orang bebal dibinasakan oleh mulutnya. Bibirnya adalah jerat bagi nyawanya. Perkataan pemfitnah seperti sedap-sedapan yang masuk ke lubuk hati. Orang yang bermalas-malas dalam pekerjaannya sudah menjadi saudara dari si perusak. Nama Tuhan adalah menara yang kuat. Kesanalah orang benar berlari dan ia menjadi selamat. Kota yang kuat bagi orang kaya ialah hartanya, dan seperti tembok yang tinggi menurut anggapannya. Tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Jikalau seseorang memberi jawab sebelum mendengar, itulah kebodohan dan kecelaannya. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Tetapi siapa akan memulihkan semangat yang parah? Ulang. Tetapi siapa yang akan memulihkan semangat yang patah? Hati orang berpengertian memperoleh pengetahuan, dan telinga orang bijak menuntun pengetahuan. Hadiah memberi keluasan kepada orang,
membawa dia menghadap orang-orang besar. Pembicara pertama dalam suatu pertikaian nampaknya benar. Lalu datanglah orang lain dan menyelidiki perkaranya. Undian mengakhiri pertengkaran dan menyelesaikan persoalan antara orang-orang berkuasa. Saudara yang dikhianati lebih sulit dihampiri daripada kota yang kuat. Dan pertengkaran adalah seperti palang gapura sebuah puri. Perut orang dikenyangkan oleh hasil mulutnya. Ia dikenyangkan oleh hasil bibirnya. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Siapa mendapat istri, mendapat sesuatu yang baik, dan ia dikenan Tuhan. Orang miskin berbicara dengan memohon-mohon, tetapi orang kaya menjawab dengan kasar. Ada teman yang mendatangkan kecelakaan, tetapi ada juga sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara. Demikian pembacaan. Ya, terima kasih Bunda Riana. Silakan Bu Salma kita melanjutkan. Baik, saya akan membacakan kebenaran firman Tuhan dari 3 Yohanes pasal 1. Beginilah firman Tuhan. Dari penatua kepada Gayus dan kekasih yang kukasihi dalam kebenaran. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa, semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Sebab aku sangat bersuka cita ketika beberapa saudara datang dan memberi kesaksian tentang hidupmu dalam kebenaran, sebab memang engkau hidup dalam kebenaran. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Saudaraku yang kekasih, engkau bertindak sebagai orang percaya, di mana engkau berbuat segala sesuatu untuk saudara-saudara, sekalipun mereka adalah orang-orang asing. Mereka telah memberi kesaksian di hadapan jemaat tentang kasih-Mu. Baik benar perbuatanmu, jikalau engkau menolong mereka dalam perjalanan mereka dengan suatu cara yang berkenan kepada Allah. Sebab karena namanya mereka telah berangkat dengan tidak menerima sesuatu pun dari orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kita wajib menerima orang-orang yang demikian, supaya kita boleh mengambil bagian dalam pekerjaan mereka untuk kebenaran. Aku telah menulis sedikit kepada jemaat, tetapi ingin menjadi orang terkemuka di antara mereka, tidak mau mengakui kami. Karena itu, apabila aku datang, aku akan meminta perhatian atas segala perbuatan yang telah dilakukannya, sebab ia melontarkan kata-kata yang kasar terhadap kami, dan belum merasa puas dengan itu. Ia sendiri bukan saja tidak mau menerima saudara-saudara yang datang, tetapi juga mencegah orang-orang yang mau menerima mereka dan mengucilkan orang-orang itu dari jemaat. Saudaraku yang kekasih, melainkan yang baik. Barang siapa berbuat baik, ia berasal dari Allah. Tetapi barang siapa berbuat jahat, ia tidak pernah melihat Allah. Tentang Demetrius, semua orang memberi kesaksian yang baik. Malah kebenaran sendiri memberi kesaksian yang demikian. Dan kami juga memberi kesaksian yang baik tentang dia, dan engkau tahu bahwa kesaksian kami adalah benar. Banyak hal yang harus kutuliskan kepadamu, tetapi aku tidak mau menulis kepadamu dengan tinta dan pena. Aku harap segera berjumpa dengan engkau dan berbicara berhadapan muka. Damai sejahtera menyertai engkau. Salam dari sahabat-sahabatmu
sampai kejelasan langsung kepada sahabat yang lagi berproses. Demikian. Iya, terima kasih Bu Salma. Untuk para rektor, terima kasih. Kita akan mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini disampaikan oleh Pastor Paul dengan tema pembenaran versus kebenaran. Silakan Pastor Paul. Ya, luar biasa firman Tuhan pada pagi hari ini ya. Bentar, saya lupa turunkan. Kebenaran versus pembenaran. Ya, ada orang-orang yang suka membenarkan dirinya, ada orang-orang yang memang muncul ya murni seperti emas di kebenaran, saudara. Ya, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa yang menggemakannya, siapa yang menggemakannya, dia akan makan buahnya hasilnya, saudara. Ya, kita dibenarkan bukan karena kita ngomong, kita membela diri, kita benar, saudara. Tetapi kemarin kita sudah belajar ya, kapabilitas, kredibilitas, integritas. Maka kita akan dibenarkan, saudara. Orang-orang akan menjadi saksi bahwa kita benar, apalagi bahkan di dalam tidak ada pengawasan orang lain pun kita tetap hidup di dalam integritas, saudara. Ya, nggak ada orang pun, nggak ada yang ngawasin pun, nggak usah ngelanggar lampu merah. Karena itu buat diri kita sendiri. Nggak ada yang ngawasin pun, nggak usah ngutil, nggak usah ngambil-ngambil yang bukan punyanya. Nggak ada yang ngawasin pun, kita nggak usah melanggar hukum. Nggak ada yang ngawasin pun, kita nggak usah buang sampah sembarangan. Simpel ya. Kita biasakan dari kehidupan disiplin seperti itu. Saya kalau melihat orang-orang Jepang, orang Korea, ya orang-orang di Eropa ini, hidup mereka begitu disiplin ya. Saya senang sekali kalau melihat mereka. Nggak ada yang ngawasin pun, mereka tetap melakukan apa yang menjadi ininya mereka. Apa yang seharusnya mereka lakukan. Apa yang sepatutnya mereka lakukan. Ya. Mereka punya nilai-nilai dalam integritas dalam kehidupannya, saudara. Sehingga orang-orang itu melihat ini orang berintegritas. Orang-orang yang melihat, saudara. Kemarin saya lupa ngomong tuh ya. Memang manusia melihat, Tuhan juga melihat. Tapi memang Tuhan melihat, manusia juga lihat, saudara. Ya, ya Tuhan melihat terus mau apa? Iya, kalau manusia melihat, Tuhan melihat, manusia juga melihat. Bahkan ketika manusia tidak melihatnya, Tuhan melihatnya. Karena ada integritas dan alam tidak bisa dibohongin. Apa yang Anda taburkan ke alam itu yang akan Anda tuai, saudara. Itulah ya integritasmu. Anda bisa membangun kredibilitas semu, saudara. Anda kalau mau pergi ke Eropa, bagaimana caranya, saudara? Print rekeningnya tante, ya, kopnya diganti pakai punyamu di print, saudara. Kan nggak diperiksa ke BCA-nya kan? Iya kan? Pada suka begitu kan orang-orang malah ngajari, bukan ngajari. Kredibilitas itu bisa kita poles supaya orang memiliki oh ini kredibel ini, boleh ke Eropa nih. Karena saldonya banyak. Kan bisa begitu kan? Kalau nggak ketahuan. Begitu ketahuan, saudara selamanya nggak bisa berangkat kan itu. Kalau pas nggak ketahuan. Anda kalau mau ngecek di bank, BI checking, gimana cara ngecek BI checking, saudara, supaya Anda lolos? Anda kalau lagi kredit, janjian sama tukang BI checkingnya. Kasih ya 1 juta atau 5 juta, tergantung kredit Anda berapa. Lalu ngomong, begitu sana BI cek, mau ngeprint, tutup. Sehingga 0, bersih. Bisa kan? Bisa, sehingga Anda nggak ada blacklist-nya. Oh ngerti Pak, saya kan pernah kerja di bank, saudara. Saya ngerti semua permainan-permainan gitu, permainan orang-orang gila semua. Ya kan? Nah, apapun bisa dilakukan, saudara. Survei ini, survei itu, semua. Kredibilitas itu kita bisa poles, integritas itu nggak ada lawan, saudara. Orang membangun kredibilitas buat orang sibuk. Banyak orang membangun kredibilitas. Oh itu penting ya, bukannya nggak penting ya. Kita menjual, kita membuat satu value ya di dalam hidup kita supaya orang melihat kita. Misalnya Anda berpakaian yang pantas,
pakai celana, ya kan? Jangan kemana-mana baunya busuk, nggak mandi 2 minggu. Jangan, saudara. Anda respect sama dirimu sendiri. Itu Anda membangun kredibilitas karena Anda berinteraksi dengan orang. Kredibilitas itu adalah interaksi Anda dengan orang lain, saudara ya. Tetapi ada yang lebih penting, saudara. Oh, saya punya teman yang baunya minta ampun ya. Aduh, ini orang pintar, IQ-nya memang tinggi, bijak ngomong, angel, bau, saudara. Waduh, kalau deket-deket dia itu saya nggak tahan. Saya punya masalah dengan penciuman untuk nyium bau busuk ya. Wah, jadi saya itu pusing kalau deket dia. Tapi orang ini baik, masalahnya ini orang baik, cuman baunya minta ampun, saudara. Susah. Bukan karena badannya bau, kan ada orang yang memang ini ya mengeluarkan hormon bau karena makanya jorok. Ini karena dia memang nggak suka mandi. Ya repot, saudara. Padahal udah tinggalnya di Indonesia nggak suka mandi, repot, saudara. Kalau tinggal di Eropa nggak suka mandi aja juga pusing ya. Ya ada juga ya orang-orang Eropa yang bau nggak suka mandi terus dia juga nggak mau pakai parfum gitu ya. Ya baunya minta ampun, saudara. Pokoknya saya pusing sekali. Itu Anda membangun satu penampilan ya kan. Bukan nggak penting, saudara. Pakai Rolex penting nggak? Iya nggak penting. Kalau pakai Rolex, pakai barang itu yang jelas. Jam ya jangan jam mati. Jangan jam yang udah karatan dipakai, udah nggak karu-karuan. Pakai baju ya jangan yang bolong-bolong, kecuali Anda memang miskin sekali. Nggak usah Anda beli mobil mewah. Ya, mobil seadanya saja. Sanggupnya beli apa itu ya udah itu saja. Nggak usah yang mewah-mewah, yang penting jangan mogok. Ya kan? Nanti sudah beli mobil, nggak kuat ganti ban, nah repot, saudara. Mau ganti lampu aja nggak bisa, mau ganti ban aja nggak bisa, mobilnya kemahalan. Misalnya ya, nggak usah, jangan, saudara. Mau beli bensin, nggak ada duitnya, repot. Memadankan diri. Kalau bisanya beli motor ya. Yang penting motornya yang lumayan, yang jangan mogokan. Nggak bisa beli mobil nggak apa-apa. Kalau mau jalan-jalan ya sewa. Karena itu tidak mempengaruhi kredibilitas. Ya. Possession, kemilikan kita, itu tidak mempengaruhi kredibilitas, saudara. Tidak akan orang membenarkan Anda karena Anda punya barang mewah. Kecuali orang ini bodoh. Nah, itu dia repot ya. Kalau di Indonesia begitu. Kalau orang-orang di Eropa nggak urusan, saudara. Anda kalau lihat orang-orang dagang yang sudah profesional, dia tidak urusan dengan apa yang Anda miliki. Dia urusan dengan kesetiaan Anda dengan perkara-perkara, dengan proses. Dia sangat penting dengan proses. Mau jualan sales marketing, saudara ya. Wah, digelembungkan omsetnya, nggak taunya. Ini ada cara ya, orang mau jualan, bagaimana supaya omsetnya nutup, saudara. Jual dulu, saudara, barangnya dikeluarkan semua. Utang semua. Diutang semua. Ya, yang penting barangnya keluar dulu bulan itu kan. Bayar urusan nanti. Bisa ya? Bisa. Omset dummy itu, saudara ya. Yang penting barang keluar kan. Banyak cara itu ya. Waduh, itu jangan, saudara. Kredibilitas itu bisa dipoles. Tetapi proses yang benar itu integritas. Itu Anda nggak bisa poles. Itu alamiah, saudara. Itu murni. Itu adalah hasil keringat dan darahmu. Capek, saudara. Memeras otak, memeras keringat. Ya, dan seringkali Anda korbankan waktu-waktu istirahat Anda. Kadang-kadang Anda harus walaupun puasa, disertai dengan doa. Anda membangun integritas itu Anda nggak bisa polesan. Itu alami. Nah, sama juga dengan kebenaran. Kalau Anda mau mencari pembenaran itu gampang, saudara. Pinter ngomong aja Anda bisa dapat pembenaran. Pinter ngomong, gede-gedean bacot, ya kan? Wah, pembenaran. Pokoknya membenarkan diri sendiri, pokoknya kamu salah kan? Apakah terus orang lain terus akan mengakui Anda benar? Belum tentu. Yang penting waktu prank itu, letak Anda senggolan kalau di Jakarta itu kan kalau Anda lagi serempetan itu, turun Anda kudu teriak dulu yang keras.
Wow, dasar lu kancil, gitu kan. Wah, kebun binatang dulu yang penting. Wah, kalau perlu ngaplokin dulu, saudara. Wah, heboh dulu, saudara. Anda benar. Masalah urusan tangkap polisi nanti diladuin ke polisi, urusan nanti. Yang penting breaknya menang dulu kan. Jogorokannya menang dulu. Saya ingat teman saya ditilang polisi. Ya, wah, saudara saya ini polisi, pejabat ini sebutin satu-satu di absen. Wah, pejabat ini pejabat. Ya, panggil semua, Bu, panggil semua pejabatnya, boleh panggil semua sini. Polisinya sabar sekali. Ini orang mau galaknya minta ampun ya. Ya ini. Sampai masuk video, sampai masuk ke YouTube ya, sampai kita ledekin, Bu. Ibu gimana sih? Kita ledekin, kita bully dia ya. Oh iya, yang penting kita kalau sama polisi, yang penting kita tuh keluar jogorokannya dulu. Yang penting kita tuh menang mobnya dulu. Nah, itulah pembenaran, saudara. Apakah Anda benar? Enggak. Anda enggak benar. Ya, itu pembenaran. Seringkali memang kepake, saudara. Kalau polisinya goblok atau lawan Anda bodoh atau lawan Anda itu yang di bawah. Tapi begitu lawannya itu memang di atas Anda begitu dulu dia diam aja, saudara. Ya, tiba-tiba datang Anda dicokok. Tiba-tiba datang Anda dicokok, saudara. Hati-hati ya. Sekarang di Indonesia kelihatannya udah nggak bisa ya, Anda momen-mopan begitu ya. Di atas langit ada langit ya. Yang pegang media massa, yang pegang, yang punya YouTube, yang punya follower banyak, yang berkuasa. Ya, viral kan jeder, mumet, saudara. Kayak YouTube-nya kita gini kan, berkuasa ini kan. Bisa ngomong apa saja, salah siapa yang menangkap ya kan. Itu pembenaran. Anda kalau mau cari pembenaran, yang penting teriak dulu, saudara. Itu pembenaran. Ya, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa yang sering menggemakannya akan memakan buahnya, saudara. Anda dikuasai oleh lidah. Anda kalau mau cari pembenaran, wah teriak aja, ngomong aja yang banyak, teriak aja, mau salah, mau benar, pokoknya teriak aja yang keras. Anda akan mendapat pembenaran. Kalau debat Anda ngomong, ya debat sama orang, ya konflik, yang penting Anda gede bacotnya aja, saudara. Pokoknya benar, waktu itu puas pokoknya. Itu pembenaran. Nah, banyak orang hidup dengan pembenaran debat kusir, pokoknya saya benar, kamu salah. Ya. Apakah membuat dia jadi benar? Enggak, saudara. Apakah membuat hidupnya akan jadi lebih baik? Enggak, saudara. Dan biasanya orang-orang ini adalah orang-orang bebal, saudara. Orang-orang yang tukang ribut ini, yang suka konflik ini adalah orang-orang bebal. Makanya kita sering dengar sing waras ngalai. Sing waras ngalai. Masalahnya dua-dua sama-sama nggak waras ya, gimana mau ngalai. Dan kadar kewarasan orang kan beda-beda, saudara. Iya kan? Tetapi ada orang-orang yang hidupnya memang prosesnya dia jalanin. Satu-satu dia tekunin, saudara. Kejujurannya dia, kerendah hatiannya dia, perkataannya yang benar, ya saudara. Skillnya dia juga. Sehingga walaupun orang ngemop dia dengan suara keras, dia cuma diam saja, saudara. Tenang-tenang aja. Takut juga enggak, emosi juga enggak. Sudah selesai? Sudah. Yuk, berangkat ke polisi. Selesai. Oh, jangan gitu, Bang. Kita nuduh begini. Wah, tadi saya emosi. Wah, tadi kamu teriak-teriak gimana? Ya kan? Kita tenang-tenang saja. Dalam pekerjaan. Prosesnya sudah benar, kita punya kapabilitas, kita punya track record yang bagus, dan kita memang mampu, dan kita memang jujur, kita orang yang telaten, teliti, ya, konsisten, dan kita memang punya integritas. Orang akan membenarkan kita, bukan kita membenarkan diri kita sendiri. Orang-orang akan membenarkan kita, saudara. Sekalipun di tengah-tengah semua fitnahan, Anda satu ngelawan 1 juta fitnah. Karena Anda punya integritas. Tanpa kita kudu kejang-kejang. Ya kan? Tanpa kita harus kejang-kejang, tanpa kita harus emosi ketika difitnah. Tenang-tenang saja. Oh gitu ya. Ini loh ceritanya. Percaya boleh, nggak percaya nggak apa-apa.
Jalan terus, saudara. Waktu akan membuktikan integritas. Kebenaran itu akan diuji, saudara. Orang boleh teriak-teriak, orang boleh sejuta orang fitnah Anda, saudara ya. Kebenaran itu akan teruji seperti emas. Kalau Anda memang emas, tenang saja. Dulu saya sering cerita ya, saya difitnah, di apa. Kebenaran itu akan muncul seperti emas, saudara. Makin fitnah itu makin hebat dan Anda benar, makin Anda itu kinclong. Saudara. Jadi jangan takut dengan fitnahan, jangan takut dengan perkataan-perkataan atau orang-orang yang bermaksud tidak baik kepada Anda. Selama Anda yakin di sini ada kapabilitas, Anda ada integritas, kredibilitas itu kan datang sendiri, saudara. Memang ada beberapa tadi yang saya bilang ya, brand yourself. Anda harus punya personal branding ya. Tetapi apa gunanya personal branding kalau Anda ternyata tidak punya integritas dalam hidupmu? Itu lebih penting daripada personal branding. Sebab ketika Anda punya integritas yang luar biasa, yang excellent, personal branding itu akan muncul sendiri. Wah, itu marketing tingkat tinggi itu, saudara. Ya, marketing tingkat tinggi. Kalau Anda punya integritas dan konsistensi, saya kemanapun pergi, customer ikut saya, saudara. Saya kalau sudah bilang A, orang pasti ikut. Ya, orang pasti ikut. Karena ada integritas itu yang akan menjual, saudara. Kadang-kadang kita harus rugi loh. Nah, kadang-kadang kita harus rugi. Ukur kerugianmu, dihitung, saudara. Sakit waktu rugi itu. Hitung. Kalau ada orang mau dagang nggak mau rugi, repot, saudara. Ada orang dagang nggak berani rugi, repot. Orang akan melihat, wah kamu rugi maunya untung terus sih. Begitu Anda rugi dikit, Anda langsung. Kalau saya pokoknya selama itu fair, oke, nggak apa-apa. Saya mau lihat, oke. Tapi begitu orangnya berusaha ngetiplakna gitu, yang diblokkan ke saya semua, oh ya kita urus sepanjang-panjangnya, saudara. Tapi oke, sama-sama fair, kita sama-sama rugi, ya udah gimana, jalan bareng. Di situ orang menilai, ya saudara, karaktermu. Apalagi kalau cerita uang ya. Orang menilai karaktermu, saudara. Wah, aku rugi dong. Iya rugi, saya juga rugi, kita sama-sama rugi. Kita hitung sama-sama yuk. Ini aku terlalu banyak ruginya. Bukan masalah, tapi terlalu banyak. Dalam hal ini berarti yang dirugikan saya, bukan kamu. Saya ngamati ya saudara, setiap pelaporan ke polisi, karena si satu orang ini nggak mau rugi, saudara. Akhirnya si pelapornya jengkel. Saya ini sudah rugi, kamu nggak mau rugi. Jengkel, hari dilaporin sama yang dirugikan ini. Karena sudah nggak bisa komunikasi. Ya kan? Kalau pelaporan polisi 372, 374, 378 kan karena itu selalu coba. Karena sudah nggak bisa didamaikan. Nggak bisa win-win solution, saudara. Tuhan Yesus berkata apa? Amsal juga berkata, cepat-cepat kamu berdamai. Kalau kamu lagi musuhan sama orang, mau masuk ke pengadilan, cepat-cepat damai dulu. Sebelum itu masuk ke sana. Tapi Anda kan, oke berantem. Wah, repot, saudara. Kalau sudah masuk, mau cabut perkara setengah mati, Anda bayarnya mahal. Ya. Demetrius ini, Diotrephes ini, ya di dalam 3 Yohanes 1 tadi yang kita baca, adalah seorang jemaat yang cukup berpengaruh, saudara. Kita nggak tahu mungkin kedudukannya dia, mungkin uangnya dia, ya. Tetapi dia tidak mau mengakui otoritas penatuannya Yohanes. Karena Yohanes itu nun jauh di sana. Gaius itu ada di daerah itu, saudara. Ada dalam komunitas itu. Gaius seorang penatua yang di komunitas itu. Banyak orang di situ. Lalu ada yang namanya Diotrephes ini. Diotrephes ini adalah seseorang ya yang dia banyak menyerang polisinya Yohanes. Dikatakan tadi ya. Dan dia tidak mau sama sekali menghargai apa yang disarankan Yohanes, saudara. Dan dia berusaha menarik orang untuk menjadi pengikutnya dia. Mempengaruhi orang-orang. Dalam komunitas itu bahaya sekali ya kalau ada orang seperti ini ya.
Bahaya sekali, saudara. Ada komunitas, lalu Anda berusaha mengambil komunitas ini. So. Itu seringkali terjadi. Makanya saya kalau ada satu komunitas itu, saya nggak berusaha ngambil ya. Saya hati-hati sekali. Supaya jangan rusak. Ya, karena itu juga tindakan yang tidak baik ya, saudara ya. Mengambil alih komunitas itu tindakan yang nggak baik. Lalu dia mulai menyebarkan kata-kata yang tidak baik, menghasut. Mencari pembenaran. Ya kan? Dia mulai melihat mencari pembenaran kan. Dalam rumah tangga kan juga begitu kan. Nah, ini kalau udah rumah tangga suami istri lagi bertengkar, nanti masuk orang ketiga, saudara. Nah, ini orang kacau yang bikin kacau nih. Akhirnya dia mulai memihak, ya kan. Nah, lalu karena merasa senang dibelain, Anda kemudian berantemnya tambah keras, saudara. Yang rugi siapa? Anda. Bukan masalah Anda ada temannya sekarang punya bola, saudara ya, punya bolo, punya bala, punya teman, punya kroni. Tapi kalau Anda bertengkar di dalam komunitas, dalam keluarga, Anda tetap rugi, saudara. Ya kan? Kalau Anda bertengkar, suami istri, Anda boleh menang debat. Dalam pertengkaran itu Anda menang debat sampai suamimu bungkam, nggak bisa ngomong. Anda puas tidur kan, tidur puas. Besoknya, wah kemarin suamiku tak omongin ngene-ngene. Terus gimana suamimu? Wah, bungkam 1000 bahasa. Goblok begini-begini, bungkam. Anda bangga, saudara. Sebenarnya Anda bodoh. Anda sedang jadi orang bebal. Anda membungkam suamimu, itu yang dibungkam adalah suamimu. Anda membungkam istrimu, yang dibungkam adalah istrimu. Anda membungkam mertuamu, yang dibungkam adalah mertuamu itu loh. Yang seharusnya Anda bisa bareng-bareng. Keluarga kalau bertengkar, ya, walaupun Anda menang pun, Anda tetap rugi. Keluarga berdebat, menang, bertengkar ya. Makanya waktu kami ada ribut keluarga, saya itu minggir akhirnya. Diterusin prank. Nggak bisa, saya sudah mengalah tambah diinjak. Dan saya nggak mau, dan saya minggir aja deh. Sampai tenang semua, begitu tenang, kita pulang. Yuk kita telepon mereka. Dulu kita pergi, karena kita nggak mau sampai nanti hubungan itu pecah ruwet. Kita menghindar dulu. Gitu saudara ya, kita ngalah minggir. Walaupun kita yakin kita benar. Udah kita ngalah dulu. Wah kita dicaci maki orang satu kota saudara. Satu kota ya. Sampai teman kami pun begitu tahu Facebooknya anak, dicaci maki anak sama dia. Ini orang kenal apa tahu nggak masalahnya ikut mencaci maki, coba saudara bayangin. Ikut mencaci maki kita saudara. Kita minggir, nggak apa-apa saudara. Karena kalau kita terusin prank, yang rugi siapa? Kami dan mereka dan orang tua kami yang rugi. Keluarga kami semua yang rugi. Akhirnya setelah dah tenang, kita yakin udah oke, kita sudah siap. Kalau ada apa-apa kita juga siap. Kita telepon, kita datang, saudara. Hampiri, karena kita yang muda kan. Nah, apapun benar salah kan kita harus datang yang tua kan. Karena itu adat kita orang timur ya. Jangan mencari pembenaran. Akhirnya kebenaran itu keluar sendiri, saudara. Orang-orang kemudian respect sama kami mulai. Teman-teman kami mulai ngerti kondisi sebenarnya. Ketika kami muncul sama-sama di gereja, orang-orang kaget, saudara. Wah, musuh-musuh itu pada kaget. Kita pergi sama-sama, kita foto bareng, kita kemana-mana bareng. Ya, saudara ya. Kebenaran itu kan muncul. Terakhir, saudara. Demetrius ini adalah seorang yang nggak banyak ngomong, saudara. Tetapi kesaksian hidupnya, tadi dikatakan ya, dari hidupnya tanpa dia harus banyak ngomong, membenarkan, ini aku nih hebat nih, ini aku nih yang bener nih, ini aku, tanpa dia harus ngomong begitu. Tetapi konsistensi kesaksian hidupnya membuat orang-orang di sekitarnya bersaksi bahwa dia orang benar. Kalau Anda hidupnya konsisten, ya, Anda punya kapasitas, kapabilitas, Anda punya integritas, kredibilitas itu auto datang sendiri, saudara. Makanya Anda perbaiki metanoia. Galatia 5, ya Anda lihat ya.
Kalau hidup Anda belum Galatia 5 ayat 2-3, kasih sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kemurahan, ya, kesabaran, kelemah lembutan, kesetiaan, penguasaan diri. Kalau ada yang Anda belum di situ, Anda tiap hari berdoa sama Tuhan, bergumul sama Tuhan. Karena itulah buah dari integritasmu, saudara. Kasih sukacita, damai sejahtera, itu adalah buah integritasmu. Artinya apa? Dulu kan kita bilang, kalau Anda penuh dengan rema, maka buah roh Galatia 5 ayat 2-3 akan muncul dalam hidup Anda. Kalau Anda punya integritas, maka Galatia 5 ayat 22-23 juga akan muncul dalam hidup Anda. Artinya integritas itu sebetulnya sama dengan orang yang hidup dipimpin oleh roh, saudara. Dipimpin oleh rema. Ya. Dan kemudian itu yang akan membuat kesaksian dalam hidupmu. Dan orang-orang akan memberikan kredibilitas, penilaian. Nggak usah Anda pamer-pamer Anda orang hebat, Anda orang suci, orang baik. Ya kan? Orang yang menilai. Tuhan Maha Tahu, saudara. Manusia juga melihat konsistensi Anda. Dan Yesus memberkati. Silakan, Pak Peng.